Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita merenungkan bersama firman Tuhan yang menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan hari ini bacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Dan saat ini kita akan melihat di ayat yang ke-37, mulai kita membacanya. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa seorang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini kita akan melihat bagaimana kisah ini. Ya, ini adalah hal yang menceritakan konflik antara Paulus dan Barnabas. Dalam kisah ini ada Paulus, Barnabas, Markus atau Yohanes yang disebut juga dengan Markus, dan Silas. Ya, konflik ini adalah hal yang terjadi di dalam pelayanan antara Paulus dan Barnabas pada saat itu. Kalau kita belajar di dalam kehidupan kita atau kita melihat di dalam kehidupan kita, konflik tentunya adalah hal yang ingin kita hindari di dalam kehidupan kita, dan banyak orang juga ingin mau menghindari konflik agar apa? Agar tidak menyibukkan, agar tidak memberatkan kehidupannya, agar tidak ada hal-hal lain yang seharusnya tidak terjadi oleh karena konflik tersebut. Ya, akan tetapi ada saja konflik yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita, bisa saja tiba-tiba datang kepada kita, ya, membawa kita kepada konflik di mana kita berada, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu di dalam keluarga kita atau di lingkungan kita dan lain sebagainya. Dan kalau kita melihat di dalam kisah ini bagaimana Paulus dan Barnabas sedang melayani, dan Paulus ya ingin, kalau kita membaca bagaimana di ayat yang ke-36, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memerintahkan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Ya, hal yang pertama yang terjadi pada saat itu bagaimana Paulus yang mengajak Barnabas untuk kembali ke kota di mana mereka telah memerintahkan firman Tuhan untuk melihat keadaan mereka. Ya, lalu di ayat yang ke-37 Barnabas ingin membawa Yohanes yang disebut juga dengan Markus. Ya, tetapi kalau kita baca di ayat berikutnya, ternyata hal itu tidak diterima oleh Paulus. Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Ya, karena ternyata sebelumnya Markus sempat pernah meninggalkan Barnabas dan Paulus di Pamfilia dalam melayani bersama-sama dengan mereka. Ya, dan ini yang terjadi, akhirnya terjadi sebuah konflik di antara Paulus dan Barnabas, dan yang puncak dari konfliknya membuat mereka berpisah, ya, berbeda jalur jalan mereka pergi. Ya, kita bisa membaca bagaimana di sana Barnabas, di ayat 39, Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Ya, Barnabas pergi berlayar ke Siprus bersama dengan Markus. Dan kalau kita lihat Paulus, ya, dia berangkat mengelilingi Syria dan Kilikia
sambil meneguhkan jemaat-jemaat yang dia temui di mana dia pergi dan berada. Dan dari hal yang terjadi ini kita dapat melihat ya, menjadi sebuah pelajaran di dalam kehidupan kita. Ternyata ya, meskipun sebagai orang percaya atau di antara para pelayan juga bisa terjadi konflik seperti Paulus dan Barnabas alami. Namun kalau kita melihat di sisi lainnya, kita mengambil nilai positifnya bagaimana ketika Paulus dan Barnabas berselisih dan mereka akhirnya berpisah. Tetapi dari hal itu kita dapat melihat bagaimana pelayanan yang mereka lakukan bisa menyebar lebih luas. Ya, kalau mungkin Paulus dan Barnabas terus bersama, mereka akan bersama-sama di satu kota, ya kemana mereka pergi di situ mereka akan bersama. Tapi di sini ketika mereka berpisah, ya akhirnya satu pergi ke Siprus dan satu ke Syria, Kilikia, yang membuat pelayanan mereka menjadi lebih luas, ya menjangkau lebih banyak jemaat-jemaat Tuhan, menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa yang dapat membawa mereka kepada iman percaya kepada Tuhan, ya dalam pelayanan Paulus dan Barnabas ini. Namun juga kita belajar dari sisi konfliknya bagaimana bahwa konflik itu dapat terjadi di antara kita dalam kehidupan kita, ya. Dan bagaimana apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami konflik, bagaimana kita menghadapi konflik itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, konflik itu ketika kita mengalami konflik, kita harus fokus pada konflik, bukan fokus pada diri sendiri. Mengapa demikian? Karena ketika kita fokus pada diri sendiri, kita akan merasa diri kita yang benar, atau kita merasa bahwa perkataan kita lah yang harus diikuti. Tetapi kalau kita fokus pada konflik, kita akan melihat bagaimana mengapa konflik itu bisa terjadi, ya apa yang sebenarnya terjadi sehingga akhirnya timbul konflik. Ya, ketika kita melihat dari sisi konfliknya, kita akan sadar bahwa oh ternyata hal ini yang membuat akhirnya terjadi konflik. Ya, dan dari situ kita dapat menyadari dan kita dapat mengerti supaya kita bisa meredam konflik yang terjadi antara kita dengan orang lain. Dan yang kedua, menurunkan ego kita sendiri. Ya, ketika kita tidak mau menurunkan ego kita, maka sangat bisa dikatakan bahwa kita tidak bisa mencapai kedamaian karena ego kita yang tinggi, ingin merasa perkataan kita yang harus diikuti, perkataan kita yang harus didengar, sehingga akhirnya konflik itu akan berjalan terus-menerus, ya akan berlarut-larut terjadinya konflik, ya bahkan bisa timbul yang namanya dendam, ya di dalam hal ini, ya di dalam konflik yang terjadi ketika kita tidak menurunkan ego kita. Maka dari itu, biarlah kita harus melakukan bagaimana kita harus juga menurunkan ego kita ketika kita dalam menghadapi konflik dengan sesama, dengan orang lain. Ya, kita harus menurunkan ego kita agar konflik dari antara kita dapat cepat diselesaikan sehingga tidak berlarut-larut. Dan kalau kita lihat apa kata firman Tuhan ya di dalam Alkitab tentang bagaimana menghadapi konflik, dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita harus memiliki kerendahan hati. Ya, kita harus memiliki kerendahan hati itu tadi yang menurunkan ego kita supaya konflik yang sedang terjadi antara kita dengan orang lain dapat cepat diselesaikan. Amsal 13 ayat 10 ya menjelaskan bahwa kesombongan menimbulkan konflik. Ya, ketika ada kesombongan, ya keegoisan yang tinggi yang menimbulkan konflik, ya dan akan terjadi terus-menerus konflik itu di dalam kehidupan kita. Maka perlu sebagai umat-umat Tuhan, orang percaya, ketika kita mengalami konflik, mari kita mau menurunkan ego kita merendahkan hati kita, jadi seorang yang rendah hati, agar apa? Agar konflik itu dapat cepat terselesaikan antara kita dan orang yang sedang berkonflik dengan kita, sehingga kita bisa menjalankan hubungan dengan damai kembali. Dan yang kedua adalah cepat untuk kita mengampuni
ya. Kita harus cepat mengampuni, rendah hati, dan kita harus cepat mengampuni. Amsal 10 ayat 12 mengatakan kebencian menimbulkan perselisihan. Ya, ketika kita tidak mau mengampuni, selalu masih ada benci di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita kepada orang lain karena konflik yang sempat terjadi, yaitu akan membuat kita terus di dalam perselisihan dan terus menimbulkan perselisihan. Jadi biarlah kita cepat untuk menyelesaikan ya perselisihan itu, supaya kita hidup dengan baik bersama kembali, ya, hidup dengan damai bersama dengan orang yang sempat berkonflik dengan kita. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita untuk kita bersama-sama membangun hubungan yang terus baik di dalam kehidupan kita. Kita membangun hubungan dengan orang-orang yang di sekitar kita, relasi dengan orang-orang di sekitar kita, ya, hubungan yang baik, ya, menjauhi konflik, atau bahkan ketika terjadinya konflik, biarlah cepat kita menyelesaikannya supaya kita tidak berlarut-larut di dalam konflik tersebut. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat memberkati kehidupan kita. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 08 13 2742 0088. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan dan buat firman-Mu yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami, mengingatkan kembali Tuhan ketika ada hal yang terjadi dalam kehidupan kami, konflik yang terjadi dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kami agar kami dapat mengatasi konflik itu dengan kami menurunkan ego kami, merendahkan hati, dan kami mau cepat menyelesaikan ego kami Tuhan, menyelesaikan konflik yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak berlarut-larut di dalam konflik kami itu Tuhan, yang dapat mengakibatkan bagaimana pekerjaan kami atau aktivitas kami dapat terhambat karena konflik yang terjadi. Tapi biarlah Tuhan, kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengikuti firman Tuhan, menjauhi perselisihan, menjauh konflik, tetapi tetap hidup terus di dalam damai sejahtera bersama-sama dengan rekan-rekan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya kami mengasihi Engkau Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kiranya kami umat-umat-Mu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kami sendiri. Dan biarlah Tuhan selalu ada kasih di dalam kehidupan kami, agar kami tetap hidup di dalam damai, bersama-sama di dalam kehidupan kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.